Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita di majelis ilmu pertemuan yang semakin mengokohkan ukhuwah dan membuat kita semakin saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kalau saling mencintai karena Allah, maka nanti di hari akhir itu akan menjadi salah satu yang mendapatkan naungan di hari mahsyar. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajulani yatahabbani fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena urusan dunia, bukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi, tapi kita bertemu untuk kepentingan agama dalam sebuah majelis yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap langkah kita ke rumah Allah ada dosa kita yang terhapus dan membuat kita semakin mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Mudah-mudahan kita semakin merindukannya. Beliau adalah orang yang sangat merindukan kita dan sangat mencintai kita. Dan beliau sudah membuktikan cinta itu. Kita lagi yang harus mampu membuktikan cinta kita. Kita kalau ditanya cinta Rasul atau tidak, jawaban semuanya pasti cinta. Tapi sudahkah kita buktikan cinta itu? Dan sudahkah benar cara mencintainya? Karena ada orang yang ingin mencintai Nabi tapi dengan cara yang salah. Maka mari sama-sama kita cintai beliau dengan cara yang benar. Apa yang beliau suka, kita ikut pula menyukainya. Apa yang beliau benci, kita ikut pula membencinya. Jangan sebaliknya. Yang beliau suka kita benci. Yang beliau benci kita suka. Berarti cinta kita dusta. Bohong aja. Padahal beliau sangat jujur dalam mencintai kita umatnya. Bahkan ketika Allah memberikan kesempatan berdoa bagi semua nabi lalu dikabulkan. Dan semua nabi sudah meminta. Tinggal nabi kita yang belum menyampaikan permintaannya. Apa kata Rasul? Innama ana ikhtaba'tu syafa'atan li ummati. Doa yang akan dikabulkan oleh Allah syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, untuk menjadikan syafaat nanti bagi umatku di hari kiamat. Jadi ulun diminta ada Nabi dulu sampai mati, ulun diminta ada, padahal Allah sudah berikan kesempatan. Kapan Nabi memintanya? Nanti di hari akhir, supaya bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umat manusia di hari mahsyar. Itulah bukti cinta beliau.
Kita tinggal memperbanyak selawat dan salam. Selawat itu doa. Nabi meminta kita untuk memperbanyak doa. Berselawat kepada dia. Bukan untuk kepentingan dia, tapi untuk kebutuhan kita. Karena beliau sudah pasti mulia. Nabi sudah pasti masuk surga. Kalau yang hadir malam kan di masjid, kalau tidak berselawat ke Nabi, Nabi tidak mulia? Mulia, masuk surga lah pasti. Cuma awak masuk surga tidak? Oleh karena itu, selawat kita kepada Nabi sesungguhnya adalah kebutuhan kita. Awak nang perlu berselawat ke Nabi. Awak nang perlu. Apa dah itu? Nyecik dia awak 10 ada Allah Ta'ala. Man salla alayya salatan. Barang siapa yang berselawat kepada saya 1 kali. Sekali dakwahnya doa. Apa kata Nabi? Sallallahu alaihi biha asyra. Allah berselawat untuknya 10 kali. Cik dakwah 10 balik. Itu tidak mau. Betapa ruginya kita kalau tidak berselawat kepada Nabi. Maka perbanyaklah selawat itu. Dan fokuskan saja kepada selawat yang telah diajarkan oleh Nabi-nya pasti. Jangan menyibukkan diri dengan selawat-selawat yang dibuat-buat dari orang yang tak joleh tak apa isi. Kadang-kadang dalam isinya banyak syirik. Itu loh nanti banyak. Yang selawat dia joleh Nabi tak ulang-ulang deh. Mendahulukan apa yang diajarkan oleh manusia, lalu meninggalkan apa yang sebenarnya diajarkan oleh Nabi. Fokus yang diajarkan Nabi, pasti benar, maknanya benar, jelas karena Nabi yang menyuruh, jelas pula pahalanya. Tapi selain itu ulun tentu lah. Kok lagi topek beka iyalah mudah-mudahan Allah terima. Tapi kok salah, kok ada syirik dalam. Karena banyak sekali selawat-selawat yang di dalamnya hulu menempatkan Nabi tidak lagi sebagai Nabi. Ada yang disebut Nabi sebagai afiyatil abdan wa dawaiha. Orang yang bisa menyehatkan badan dan menyembuhkan penyakit. Itu wajah Nabi tu. Ada dalam selawat yang itu isi. Afiyatil abdan wa dawaiha. Yang menyembuhkan badan dan mengobati penyakitnya. Itu semua kerja Allah Subhanahu wa taala, bukan kerja Nabi. Tapi kalaulah kita fokuskan sama yang diajarkan Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada banyak selawat yang diajarkan. Ada selawat Ibrahimiyah, bawa nama Nabi Ibrahim di situ. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Semua lengkap. Tinggal kita yang harus jangan mempersulit diri kita. Kadang-kadang yang diajarkannya kita abaikan, yang tidak diajarkannya justru yang kita bersemangat untuk melakukannya. Orang yang cinta kepada Nabi mencintai sunnahnya, menjauhi apa yang beliau larang. Yang beliau suka kita ikut menyukainya, yang beliau benci kita ikut pula untuk membencinya. Mudah-mudahan di hari mahsyar nanti mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah beriman seperti sahabat Nabi. Beriman seperti sahabat Nabi. Salah satu dari nikmat yang tidak bisa kita hargai dengan apapun yang ada pada diri kita adalah iman, hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di dalam hidayah, di dalam iman kepada Allah, itu nikmat yang tidak bisa kita bandingkan dengan nikmat apapun. Nikmat itu celaka di kiamat. Kalau nikmat tentu kebaikan.
kebaikan yang datang dari Allah, sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan. Dan kebaikan yang paling baik yang ada pada kita, yang diberikan oleh Allah adalah iman, adalah hidayah. Andaikan ada orang memiliki dunia dan segala isinya, ada dunia di tangan, banyak piti, tapi tidak ada iman, tidak ada arti. Cak tinggi jabatan, caknya induk angkang, induk angkang, tapi tidak ada iman, tidak ada artinya. Tapi ada orang yang punya iman. Mungkin dunia di tangannya seadanya. Kadang-kadang saya kadang tidak makan gitu. Kadang lagi sarapan siang tidak, malam dulu balik. Kadang lagi ada tahu. Meskipun seperti itu, tapi dia punya iman. Dia di mata Allah sangat mulia. Sangat mulia sekali. Karena itulah nikmat yang paling berharga. Yang tidak bisa kita ukur pakai apapun. Oleh karena itu jangan mau digadaikan iman dengan dunia. Kadang-kadang iman tergadaikan oleh sekilo beras. Iman tergadai oleh super mie. Itu orang-orang tidak mengerti. Kita mendoakan mudah-mudahan kita semua paham dan istiqamah. Maka nikmat yang paling besar dalam hidup kita adalah al-iman, al-hidayah. Cuma pertanyaannya, seperti apa iman yang sudah ada di dada kita? Seperti apa keyakinan yang kita yakini pada saat ini? Apakah sudah sama dengan yang diyakini oleh sahabat-sahabat dulu? Apakah sudah sama dengan apa yang diyakini oleh generasi terbaik? Yang guru mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat itu guru, Nabi guru utama. Tidak ada guru lain, itulah guru besarnya. Apapun persoalan mereka ambil dari Nabi jawabannya. Apapun yang diajarkan oleh Rasulullah itu pula yang mereka terapkan. Nah, oleh karena itu tema kita pada malam hari ini adalah beriman seperti sahabat Nabi. Sekarang siapa yang disebut dengan sahabat? Yang disebut sahabat itu siapa? Sahabat adalah orang-orang yang hidup pada masa Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman kepada beliau, dan wafat di atas iman. Itulah yang namanya sahabat. Jumpa dengan Nabi, beriman, wafat di atas iman. Kalau seandainya tidak berjumpa, kira-kira Najasyi sahabat? Ada Raja Najasyi, Raja Habasyah, tempat hijrahnya sahabat dulu. Kata Rasul, kalian hijrahlah ke Habasyah itu. Di sana ada seorang raja yang tak dizalimi siapapun di sisinya. Pasti akan dihargainya. Hijrahlah sahabat. Dan memang diterima secara baik oleh Raja Najasyi. Ketika Raja Najasyi wafat, sampai beritanya kepada Nabi. Karena dia Raja Najasyi, wafat di tengah-tengah ahlul kitab, khawatir Nabi kalau dia belum disolatkan. Maka diajaklah oleh Nabi para sahabat untuk menyolatkan Raja Najasyi. Dengan kisah Nabi menyolatkan Raja Najasyi. Kira-kira Raja Najasyi Muslim enggak? Tentu saja Muslim. Kalau tidak Muslim, tidak mungkin deh. Dan tidak mungkin Nabi menyolatkannya kalau bukan karena dia Muslim. Tapi sahabat tidak dia. Karena tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketemu, berjumpa, beriman, dan wafat di atas iman. Itulah yang namanya sahabat. Dan itu kemuliaan bagi mereka. Yang tidak mungkin ada kemuliaan itu bagi si berbincang-bincang dengan Nabi, ada persoalan nanya langsung kepada Nabi. Itulah kemuliaan mereka.
Tapi apakah orang-orang yang tidak berjumpa dengan Nabi lalu tidak ada kemuliaan yang dia dapatkan? Ada. Kemuliaan suhbah tidak didapatkan. Tetapi ada kemuliaan yang lain. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Ketika Rasul ziarah ke Baqi', makbarah, ada pekuburan Baqi' di samping Masjid Nabawi. Di situ Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, Nabi bilang begini, wadittu an ra'aitu ikhwani. Rindu rasanya saya ingin melihat saudara-saudara saya. Apa kata sahabatnya? Rasulullah, wahai Rasul, alasna bi ikhwanikum, bukankah kami ini saudara-saudara kamu? Jadi agak cemburu lah mungkin sahabat. Ada loh orang yang dirindukan ada Nabi. Dan itu saudara-saudara Nabi. Bukankah kami saudara-saudara kamu? Apa kata Rasul? La, bal antum ashabi. Bukan, kalian bukan saudara-saudara saya, tapi kalian adalah sahabat-sahabat saya. Ikhwani, yang saudara saya, kata Rasul, adalah alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Orang-orang yang beriman kepada saya, diterimanya sunnah-sunnah saya, diamalkannya walam yarawni, meskipun mereka tidak pernah bertemu dan melihat saya. Jadi kalau kita bukan ashabun Nabi, tapi kita bisa menjadi ikhwanun Nabi, saudara-saudaranya. Untuk sahabat Nabi dah selesai zamannya. Dan hanya mereka yang mendapatkan kemuliaan itu. Generasi yang mendapatkan garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha pula kepada Allah. Jadi ridha timbal balik sudah ada. Awak kalau pasti Allah ridha ke awak lah. Harapan kita iya. Tapi kalau sahabat lah pasti. Karena Quran yang menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Itulah kemuliaan mereka. Tapi orang-orang yang tidak bertemu dengan Nabi mesti beriman kepada dia. Jika mau dia beriman, maka dia menjadi ikhwan ar-Rasul, saudara-saudara Nabi. Dapat kita kemuliaan menjadi saudara-saudara Nabi yang ternyata dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwanur Rasul imannya mesti seperti iman ashabur Rasul. Ikhwanun Nabi, saudara-saudara Nabi, mesti beriman seperti imannya ashabun Nabi. Imannya sahabat-sahabat Nabi. Nah itulah sebabnya penting untuk kita bicarakan dan kita angkatlah tema itu pada malam hari ini. Beriman seperti sahabat Nabi. Pantas kita untuk mentauladaninya karena kita adalah saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kenapa harus mereka? Kenapa harus kita berkaca kepada mereka? Kalau selain mereka kenapa? Ternyata kalau kita kembalikan kepada ayat-ayat Al-Quran atau kita kembalikan kepada hadis-hadis Nabi, memang yang pantas untuk ditauladani adalah mereka. Disebabkan oleh mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan dan menyaksikan turunnya wahyu. Jadi yang paling paham dengan wahyu itu adalah mereka. Di tengah-tengah mereka lah Rasul menyampaikan wahyu itu. Sahabat mengerti dia, ini wahyu itu kenapa turun ini? Kenapa kepada siapa awal turunnya? Apa sebab turunnya? Karena pengetahuan yang luas itulah yang pantas untuk kita ambil agama ini hanya dari mereka. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, kata beliau, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
maka berkacalah, maka contohlah, maka tirulah ashabin Nabi, ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi. Ini ungkapan Ibnu Mas'ud. Jadi kalau nak mencari tauladan kalian, kalau kalian ingin mencari siapa yang pantas untuk ditauladani, maka tauladanilah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memberikan alasan. Katanya, fa innahum, karena sesungguhnya mereka kanu abarra hadzal ummati quluban. Karena sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang yang hatinya paling baik. Abarra hadzal ummah. Abarra itu dari kata bir. Kok bir kan enggak bir minuman, enggak minuman bir. Bir itu birrul walidain umpamanya. Apa arti birrul walidain? Berbaik, berbuat baik pada orang tua. Maka abarru quluban, orang yang hatinya paling baik, sahabat Nabi. Wa a'maquha ilman, orang yang ilmunya paling dalam. Kenapa dikatakan sahabat itu ilmunya paling dalam? Ya seperti tadi, mereka menyaksikan turunnya wahyu, mereka hadir pada saat ayat-ayat Al-Quran diturunkan, di hadapan mereka ayat itu dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang yang pertama sekali mendengarkan wahyu yang ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum sampai kepada generasi-generasi sesudahnya yang berikutnya, dialah, merekalah yang pertama kali mengambilnya dari Nabi. Oleh karena itu, rantai pertama yang memindahkan agama ke generasi berikutnya itu adalah sahabat. Maka Nabi benar-benar mewanti-wanti agar sahabat itu dimuliakan dan jangan pernah memaki-makinya. La tasubbu ashabi, kata Rasul. Jangan kalian mencaci maki sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin zahaban. Kalau seandainya ada di antara selain sahabat yang berimpak sebesar bukit Uhud emas, ma balagha mil'ahu wala nasifah. Belum sampai lagi kebaikan yang sebesar bukit emas itu, seukuran telapak tangan kebaikan mereka atau setengahnya. Coba bayangkan. Awaklah banyak suruh. Jangan kan sekadang bukit Uhud Amir lah. Sejak cincinnya wak impak kan 3 kali informasi di Facebook. Berimpak sekian ini. Ini 1,000 kayaknya. Kan enggak? Seandainya sebesar bukit Uhud yang diimpakkan oleh selain sahabat, belum sampai kebaikannya itu seukuran telapak tangan mereka atau separuh. Betapa mulianya. Oleh karena itu, kalau ada orang yang menghina para sahabat, berarti menghina rantai pertama tersebarnya Islam. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah kan orang-orang yang memaki-maki para sahabat. Bahkan menganggap sahabat setelah Nabi itu wafat kufur semua. Yang pertama kufur itu katanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Karena mereka merampas kekuasaan dari tangan Ali. Seharusnya yang menjadi khalifah adalah Ali. Tapi diambil alih oleh yang bertiga tadi itu. Maka kata orang Syiah, yang bertiga ini terlaknat semuanya. Dan nanti akan masuk neraka. Karena mereka perampas-perampas kekuasaan. Syiah laknatullahi alaihi. Pantas dikatakan seperti itu karena keyakinan mereka yang sangat menyimpang dan tidak dapat untuk dibenarkan. Padahal Ibnu Mas'ud mengatakan a'maquha ilman, orang yang paling dalam ilmunya. Apa katanya lagi? Wa aqalluha takallufan, orang yang paling sedikit takalluf dalam beragama. Apa takalluf itu? Takalluf itu membuat payah, macam cekojo, mempersulit maya-maya kan awak.
Ndak cun itu sono suwe Nabi dah buat cun itu. Tu awak yang payah jadi sah. Payah ke umroh. Batur tu. Putaran pertama wajib ikut doa. Putaran kedua mesti ikut doa. Kalau alun selesai putaran dulu doa masih ada je. Atau lah selesai putaran, doa masih ada lu terbaca. Tahu gak aja sih kau bekoknya lu selesai kau doa kalau itu takalluf nomor. Mempersulit diri dalam beribadah. Karena kita sendiri yang memberikan batasan-batasan di mana Nabi tidak membatasinya. Kan boleh apa juga baca doa apa je lah. Berarti mudah kan? Putaran ke apa je lah doa. Abi doa baca ayat Quran. Abi yang bahasa Arab pakai bahasa Acu. Boleh doa pakai bahasa Acu? Boleh, tak ada masalah. Paham Allah Ta'ala. Tapi karena sudah diberikan ketentuan-ketentuan seperti itu, awak payah sendiri. Kadang diunduh-unduh ada orang ni. Awak tahu tak? Dia punya kia doa sekali ni selesai lah. Dan sahabat aqalluha takallufan. Orang yang paling sedikit takallufnya dalam beragama. Kalau ada yang nak takalluf, bohongi Nabi. Ada contoh, ada 3 orang datang nemui Nabi. Tak ada Nabi Umar. Nyo nak melawan ibadah Nabi. Elok sebenarnya tujuan. Berarti pastabikul khairat. Tapi caranya takalluf. Apa nyanyian seorang? Dayan boleh banyak pahala dan ni. Dan tak kan babukur nanya puasa tiai. Tak nak buka puasa tu. Kata yang satu lagi, dan tak lolok malam nanya. Salat. Boleh kalah Nabi. Dan ketiga, dan tak kena bini nanya. Nya kalau bini suruh payah ibadah dia ni. Tak apa, dia bini do ibadah je. Akhirnya sampai berita itu pada Nabi. Naik mimbar Nabi ketika itu. Langsung Nabi naik mimbar. Ma balu qaumin yaquluna kadza wa kadza. Apa dia ada orang cendekia nyabik cendekia sabir Nabi. Tapi Nabi tidak sabik orang dak. Nya orang ada bawa terus. Itulah hikmah dalam dakwah Nabi dalam menyelesaikan persoalan. Nyenan perlu kan tak tentu orang dah. Yang perlu kan selesai perkara. Kalau awak kadang tak orang baca dulu tu perkara tak selesai. Mana pun cerita dia ni. Masalah tak selesai dah. Orang baca dulu. Nabi tak sebut-sebut siapa orangnya. Ma balu qaumin. Ada orang katanya. Yang inginnya begini-begini. Dan tadilah tersinggung. Gitu. Baru disampaikan oleh Nabi. Innama ana akhsyakum wa atqakum. Saya ini orang yang paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepada Allah dari kalian semua. Saya puasa, tapi saya berbuka juga. Saya bangun malam, tapi dan lolok juga dan nyanyi. Wa ana atazawwajun nisa, dan saya juga menikah dengan wanita-wanita. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang benci sunnahku maka tidak bagian dari golonganku. Berarti keinginan orang tadi itu bukan cara sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Jadi mereka paling sedikit takallufnya. Kok ada yang nak membuat macam itu langsung ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka aqalluha takallufan. Kata Ibnu Mas'ud lagi, wa aqwamuha hadiyan. Sahabat itu adalah orang yang petunjuknya paling lurus. Aqwam. Aqwam itu sama akar katanya dan mustaqim. Yang paling lurus petunjuknya. Wajarlah mereka paling lurus petunjuknya. Kenapa? Nyo Nabi mah jauh. Petunjuk mereka langsung mereka dapatkan dari Nabi. Inilah beberapa alasan
yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, kenapa kita mesti berkaca kepada sahabat? Kenapa kita harus beriman seperti imannya para sahabat? Karena memang kelebihan yang tadi itu. Ini seandainya kita ambil penjelasan yang lebih luas, umpamanya aqalluha takallufan, yang paling sedikit takallufnya. Mereka tidak membebani diri mereka untuk dalam beragama. Apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang mereka pahami, ketika Nabi tidak meluruskan apa yang mereka lakukan, berarti itulah sebuah kebenaran. Dan aqalluha takallufannya para sahabat itu berlaku dalam berbagai persoalan agama, aqidatan wa ibadatan wa muamalatan, semua. Mereka tidak takalluf dalam berakidah. Mereka memahami Allah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah sendiri dalam Al-Qur'annya, dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi-Nya dalam hadisnya. Apa yang datang dari Rasul, itulah yang mereka ambil dan mereka pahami, lalu mereka yakini. Sangat mudah. Tidak berbelit-belit mereka dalam berakidah. Tidak berbelit-belit mereka dalam memahami bagaimana cara mengenal Allah. Mereka mengenali Allah sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran. Apa yang disebutkan oleh Allah tentang dirinya, itulah Allah. Dan tanpa mencoba untuk melari-larikannya kepada yang lain. Karena memang Nabi tidak mengajarkan untuk seperti itu. Sangat mudah, tidak ada takallufnya mereka. Ketika ayat Al-Quranul Karim menyebutkan tentang Allah, beberapa hal yang berkaitan dengan sifatnya. Apakah itu sifat fi'li, apakah itu sifat zat, karena sifat Allah bisa dalam bentuk sifat fi'li, bisa dalam bentuk sifat zat. Zatnya Allah punya sifat, sama, basar, hayat, itu bagian dari sifat zat. Wajah, tangan, kaki, itu bagian dari sifat zat. Tapi ada nanti sifat fi'li. Allah bergembira, farihallahu bitaubati abdi. Allah bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Jadi kalau ada hamba yang bertobat, Allah bergembira. Nabi yang menyampaikan. Allah bisa cinta, Allah bisa benci. Ada enggak ayatnya? Ada. Innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muhsin. Allah bisa benci, Allah bisa cinta, Allah bisa gembira. Ketika Nabi menyampaikan hadis itu, sahabat sama sekali tidak ada takallufnya. Ya udah, berarti Allah punya sifat fi'li yang namanya gembira. Paham enggak kira-kira sahabat ketika Nabi mengatakan Allah gembira, Allah senang? Paham. Tapi yang takalluf itu adalah seperti yang dilakukan oleh ahlul kalam. Kayak Mu'tazilah, bergembira, ini tidak bergembira. Maka bergembira itu artinya adalah i'ta'us sawab, memberikan pahala umpamanya. Membenci atau murka, Allah tidak mungkin murka. Padahal ayat bilang, faba'u bighadabim minallah. Orang-orang Bani Israel balik dengan mendapatkan murka dari Allah. Berarti Allah bisa murka. Bisa marah, bisa murka. Orang Mu'tazilah bilang itu bukanlah sifat fi'li dalam bentuk marah, tapi itu artinya memberikan ancaman, memberikan hukuman. Berarti mereka tolak, tidak ada sifat gembira itu bagi Allah. Apa sebab? Karena kalau ada gembira, bergembira berarti sama dengan itu takalluf namanya, itu yang takalluf. Membuat pepaya-paya seorangnya. Padahal sahabat dulu ketika Nabi menyampaikan semua sifat-sifat Allah untuk mengenali Allah, Al-Quran bilang begini, hadis bilang begini, sudah mereka percaya. Yang berhubungan dengan zat umpamanya, sifat zat. Ada sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan zat.
ila rabbiha nazirah. Hari itu nanti dalam surga orang-orang beriman wajah mereka berseri-seri, ceria sekali berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, kepada Allah dia memandang, kepada Allah, kepada wajah Allah. Ayat itu mengisbat, menetapkan bahwa Allah punya sifat zat yang namanya wajah. Kira-kira ketika Nabi menyampaikan itu kepada para sahabat, sahabat paham enggak? Paham, dan mereka meyakini. Karena mereka memang tidak takalluf. Nabi sendiri dalam hadisnya memperkuat. Apa doa Nabi yang biasa dia ucapkan? Ada satu doa Nabi, sering dia doakan itu. Kita boleh juga mengulang-ulang doa itu. Allahumma inni as'aluka lazzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, berikan saya nanti di surga kesempatan memandang kepada wajahmu yang mulia. Kepada wajahmu yang mulia. Ayat yang tadi, hadis yang ini mengisbat bahwa Allah punya sifat wajah. Adakah sahabat nanya-nanya? Enggak. Karena mereka tidak takalluf. Yang banyak nanya itu nanti generasi ahlul kalam. Mu'tazilah, Khawarij, Asy'ariyah, Maturidiyah. Itu banyak tanya. Oh, kalau wajah, apakah itu menjadi bagian dari fisiknya? Bagian dari anggota tubuh? Menyebut anggota tubuh pada Allah tidak pantas. Karena tidak ada nasnya. Menyebut jisim untuk Allah tidak tepat karena tidak ada nasnya. Maka jangan disama-samakan, jangan dianggap jisim, jangan dianggap jarihah. Yang jarihah itu kita sebagai makhluk, dan jangan kita pertanyakan pertanyaan untuk kita ditanyakan kepada Allah. Tapi yang jelas ayatnya, hadisnya mengisbat bahwa Allah punya wajah yang layak dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tak tentu orang seorangnya sudah apa wajah Allah, hanya Dia yang tahu. Nanti di akhirat, mudah-mudahan kita semua masuk surga lalu memandang kepada wajah Allah. Jangan ditolak, jangan takalluf. Kalau sahabat sama sekali tidak mempertanyakannya. Masih waktu azan, silakan untuk azan dulu, nanti insyaallah kita sambung.
kembali kita kepada materi kita. Tadi sudah kita sampaikan apa alasannya, kenapa memang kita harus beriman seperti para sahabat. Kenapa kembalinya kepada para sahabat? Alasannya sudah kita sampaikan, dan itu satu di antara sekian banyak ungkapan para ulama tentang kemuliaan-kemuliaan yang ada pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi adalah ungkapan dari Ibnu Mas'ud. Lalu kata beliau setelah itu apa? Qauman ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabiyyi. Mereka adalah satu kaum yang Allah pilih mereka untuk menjadi sahabat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fa'rifu lahum faqlahum, kenalilah kemuliaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, ikutilah mereka dalam langkah-langkahnya. Mana mereka melangkah, ke situ pula kalau kita melangkah. Ke kanan mereka, ke kanan pula kita. Ke kiri mereka, ke kiri pula mereka. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka kanu 'alal hudal mustaqim. Karena sesungguhnya mereka adalah berada di atas petunjuk yang lurus. Maka sahabat akidahnya lurus, ibadahnya lurus, muamalahnya lurus, maka pantas untuk kita ambil. Sekarang poin ketiga. Seperti apa imannya para sahabat? Kalau memang kita harus beriman seperti mereka, lalu imannya seperti apa? Bagaimana mereka beriman? Bagaimana mereka bertauhid? Satu kata kunci, tapi ada dua poin yang ingin saya sampaikan, tergantung waktu, mungkin nanti kita akan bertanya jawab juga insyaallah. Poin pertama, kata kunci pada imannya para sahabat adalah isbatu sifatin wasafallahu biha nafsah wa wasafa biha rasul. Menetapkan sifat. Jadi kalau mereka ingin mengenali Allah, maka sahabat itu mengisbatkan sifat yang Allah sendiri mensifati dirinya dengan sifat itu. Dan juga menetapkan semua sifat Allah yang telah ditetapkan pula oleh Rasulnya. Nih, kata kunci pertama, imannya para sahabat itu menetapkan semua yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dalam Al-Quran tentu saja. Dan juga menetapkan semua yang telah ditetapkan oleh nabinya dalam hadisnya. Bila ta'wilin, wala takyifin, wala tamsilin, wala ta'til. Tanpa ditakwil, tanpa ditakyif. Takyif itu dicari-cari bagaimananya, seperti apa. Seperti apa wajah Allah? Jangan. Dan mereka tidak mentakwil. Wala tamsil, dan jangan pula dimisal-misalkan. Walillahul matsalul a'la. Enggak ada yang pantas untuk dimisalkan kepada Allah. Enggak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wala ta'til, dan jangan pula dinafikan. Maka sahabat Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, ketika menengok semua sahabat menangis, Umar mengeluarkan pedangnya. Jangankan bilang Nabi wafat. Kalau ada yang bilang Nabi wafat, saya penggal lehernya, kata Umar. Nabi kita tidak wafat. Ini sama seperti Nabi Musa, pergi 40 hari nanti pulang lagi, katanya. Begitulah cintanya Umar, tidak sanggup berpisah dengan Nabi. Lalu Abu Bakar menenangkan mereka, dan Abu Bakar masuk, tengok, oh betul Nabi sudah wafat. Lalu ia keluar, di situ dia pidato. Salah satu dari nas di pidatonya, dalam satu riwayat, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah wafat.
Wa man kana ya'budullaha allazi fis sama. Tapi siapa yang menyembah Allah yang ada di langit sana, fa innallaha hayyun la yamut. Maka Allah tidak akan pernah mati. Apa ungkapan Abu Bakar tadi? Menyembah Allah yang ada di langit sana. Maka itu bukti bahwa sahabat percaya. Sahabat mengimani. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang mencoba untuk seperti apa kira-kira berada di atas aras itu. Beda nanti dengan kelompok ahlul kalam yang pada akhirnya mereka menolak. Kalau dikatakan berada di atas aras, nah ini ahlul kalam nih. Kalau dikatakan berada di atas aras, berarti Allah butuh kepada aras. Dan tidak mungkin Allah butuh kepada aras. Oh, kalau begitu berarti istawa ini artinya bukan istawa, tapi artinya istaula. Itu tiap kojo bongak-bongak ahlul kalam. Mereka mentakwil-takwilkan untuk sesuatu yang tak pernah datang dari Nabi. Coba cari satu saja nasnya dari Nabi atau para sahabat yang mentakwil bahwa istawa artinya adalah istaula. Tak ditemukan, karena memang mereka satu akidah dan mereka tidak takalluf dalam beriman kepada Allah. Mereka menerima apa yang disampaikan oleh Rasul, dan itulah keyakinan mereka. Sahabat dulu kalau ada hal-hal yang tidak dipahami, dia pasti mereka nanya. Contoh, sahabat Rasul bilang begini, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah oleh kalian saudara kalian yang zalim dan yang dizalimi. Sahabat, ya Rasulullah, aku kalau contohnya tidak paham kah? Ya Rasulullah, kalau menolong orang yang dizalimi itu paham kami nyanyi. Kini apa cara menolong orang yang menzalimi? Kalau yang dizalimi jangan lelok tolong kan? Yang dizalimi bertanya sahabat itu ketika ada yang mereka tidak pahami. Contoh berikut, ketika turun ayat allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Tak apa nama zalim. Mereka lah orang yang aman nanti di mahsyar dan mereka mendapat petunjuk. Ketika ayat itu disampaikan oleh Nabi, sahabat saling pandang. Karena tidak mencampuri keimanan dengan perbuatan zalim. Ada sesuatu yang mereka tidak mengerti di sini atau mereka ragukan. Adalah yang berani menanyakan, ya Rasulullah, kalau begitu anda ada kami yang selamat di mahsyar dengannya. Ayyuna la yazlim nafsahu. Siapa pula di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Ada awak yang tidak pernah buat zalim? Yang ayah zalim ke anak, yang guru zalim ke murid, yang laki zalim ke bini, bini zalim ke laki. Tidak ada awak kan tidak kena zalim. Maka mereka nanya, ya Rasulullah, ayyuna la yazlim nafsah. Mereka azim. Maka zulmun yang ada di ayat itu artinya syirik. Walam yalbisu imanahum bizulmin ay bisyirkin. Dua contoh cukup bagi kita untuk mengatakan sahabat dulu kalau mereka tak mengerti pasti nanya kepada Nabi. Sekarang turun ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wa ikram. Adakah sahabat nanya-nanya tentang istawa? Adakah sahabat nanya-nanya tentang wajah? Tidak ada. Berarti mereka paham. Paham mereka apa yang ada pada ayat. Dan tidak seperti yang dipahami oleh ahlul kalam. Ini banyak orang kini ke Asy'ariyah kini nyawi mentakwil dulu keyakinan sahabat katanya. Sahabat katanya mentakwil
Adik-adik nanti ada ayat yang ditakwil oleh Ibnu Abbas, tapi takwilnya Ibnu Abbas bukan dalam rangka menolak sifat Allah. Bukan dalam rangka itu. Ada di antara ayat yang ditakwilkan nanti dimaknai, ditafsirkan. Itu namanya tafsir. Ketika ada ayat ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu arahkan, kemanapun kamu menghadap, ainama tuwallu fasamma wajhullah, maka disitulah wajah Allah. Ada salah satu dari penafsiran yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas yang kata wajhullah di situ artinya adalah kiblatullah, adalah kiblat Allah. Apakah Ibnu Abbas ketika menafsirkan kiblat di situ dalam rangka menolak Allah punya wajah? Enggak. Karena ada ayat-ayat yang lain yang tidak ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan makna kiblat. Itu beriman. Kenapa kiblat artinya di ayat itu? Karena asbabun nuzulnya. Jadi asbab nuzulnya itu ada sahabat yang ketika malam hari dia ingin sholat, gelap, tidak nampak kiblat. Tidak tentu ada kiblatnya, gelap. Mereka ingin sholat. Akhirnya mereka beristihad. Subuh salah kiblat malam tadi. Lah tayang, ndak salah malam tadi. Kiasan kiblat dah. Mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, kami tadi malam sholat begini. Kami kira itu arah kiblat. Rupanya di waktu subuh ketahuan kiblat ndak itu. Turun ayat tadi. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Wajar ndak diartikan kiblat Allah. Dan kata wajhu di situ bermakna wijhah. Dan wijhah itu artinya kiblat. Karena ada ayat walikulli wijhatun huwa muwalliha. Walikulli wijhatun. Wijhatun di situ kiblatun. Jadi ada korelasi bahasanya wajhun dengan kiblat. Tapi istawa dan istaulah tidak ada korelasinya. Maka tidak akan kita bisa menemukan ada nasnya dari sahabat yang memaknai istawa selain daripada mana istawa. Maka kita wajib percaya bahwa Allah maha tinggi berada di atas arsy. Itu imannya sahabat. Jangan ditolak, jangan ditakwilkan. Kalau ditakwilkan berarti kita tidak seiman dengan sahabat dan tidak seiman dengan Nabi kita yang mulia. Karena Nabi kita percaya bahwa Allah istawa alal arsy. 7 ayat dalam Al-Quran yang langsung dalam kata istawanya. Dan tidak ada satupun Nabi memberikan penjelasan tentang bagaimana, seperti apa, ditakwilkan. Tidak ada. Yang ada adalah al-itsbat. Sesuai dengan kemuliaan Allah. Jadi kata kunci pertama, imannya para sahabat menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah. Kalaulah Allah yang menetapkan, kita tinggal percaya. Jangan ceju arti lain. Yadun, tangan, ada ayatnya. Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan saya? Berarti Allah punya 2 tangan. Jangan pernah sekali-kali untuk menyamakannya. Berdosa kita kalau menyamakan, bahkan bisa kufur. Karena Allah sendiri yang mengatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu ada tangan dia Pak Ustaz. Iya, karena dia yang bilang. Rasul dalam hadisnya memperkuat. Hadis syafaat. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa nanti di hari mahsyar manusia akan menemui Adam. Apa kata manusia kepada Adam? Ya Adam, wahai Adam, engkau kan nabi yang engkau kan adalah nabi yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Maka berilah kami syafaat hari ini. Karena itu kemuliaan bagi Adam. Dan hanya Adam yang diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Nabi lain? Tidak.
Seandainya dua tangan diartikan dengan kudrat dan nikmat, karena orang Asy'ariyah mentakwil nanti ini, dua tangan itu artinya kudrat atau nikmat, kekuasaan dan nikmat. Andaikan diartikan dengan kekuasaan, lalu apa beda penciptaan Adam dan penciptaan Nuh? Bukankah Nabi Nuh diciptakan juga dengan kudrat Allah? Bukankah Nabi Ibrahim diciptakan juga dengan kudrat Allah? Lalu apa bedanya penciptaan Adam dengan nabi-nabi yang lain? Kalau memang artinya bukan dua tangan, karena kemuliaan Adam itu ada pada penciptaannya langsung oleh Allah dengan dua tangan, itulah yang menjadi kemuliaan dia, sehingga jadi alasan untuk meminta syafaat. Engkau kan langsung Allah ciptakan dengan dua tangannya, beri kami syafaat hari ini. Tidak bisa namanya syafaat untuk kalian dan berdosa dulunya. Nyata ganda Allah Ta'ala jangan makan buatunya, dia makan juga kan? Anda pantas dan memberi syafaat kininya. Nah, maka mentakwilkannya berarti menghilangkan kemuliaan Adam. Dan tidak ada lagi bedanya antara Adam dengan Nabi yang lain. Yang juga Allah ciptakan dengan kekuasaannya, dengan nikmatnya. Begitulah para ulama tafsir mengatakan. Oleh karena itu, tidak ada takwilnya di situ. Dua tangan adalah dua tangan. Maka kata Abu Hanifah, jangan diartikan tangan itu dengan kudrat, karena itu adalah keyakinan orang-orang Jahmiyah. Itu Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah sama akidahnya dan sahabat. Abu Hanifah kan paling dekat masanya dengan sahabat. Dia lahir tahun 80. Masih banyak sahabat yang hidup. Jadi akidahnya Imam Syafi'i juga percaya, Imam Malik juga percaya. Apa kata Imam Malik? Allahu mustawin ala arsy. Allah mustawin ala arsy, berada di atas arasnya. Wa ilmuhu fi kulli makan, dan ilmunya ada pada setiap tempat. Ilmunya Allah dalam artian Allah tahu. Allah tahu enggak berapa jumlah kita yang ada dalam masjid sekarang? Kita tahu enggak? Allah tahu. Pada awak dalam masjid. Siapa yang lebih dokek kepada masjid awak atau Allah? Itu dia arti ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu. Dialah Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Itu bukan zatnya. Yang bersama kita bukan zatnya. Masa zat Allah ada di sini? Zat Allah mustawin ala arsyihi, berada tinggi di atas arasnya. Wa ilmuhu fi kulli makan, ilmunya Allah ada pada setiap tempat. Allah tahu dengan jumlah kita di masjidnya 50 kah 70 kah. Awak yang dalam masjid kan tidak beda orang. Lawa etong kadang berulang lah balik. Nyado ada talangkau cik, dia talangkau ulang lah dia awal. Begitulah lemahnya. Maka ketika dikatakan, kan ada yang mempertentangkan, masa Allah di atas aras, padahal dia sendiri bilang wa huwa ma'akum, dia bersama kamu. Maka yang bersama kita itu sifat ilmunya, pendengarannya, penglihatannya. Sementara yang di atas aras itu adalah zat. Begitulah keyakinan para sahabat yang dapat kita ambil dari referensi-referensi yang ada, dari buku-buku yang ada. Isbat menetapkan semua sifat yang ditetapkan Allah dalam Quran dan Nabi dalam hadisnya tanpa ditakwil, tanpa dicarikan seperti apa. Tapi yang jelas itu sifat yang mulia yang hanya Allah yang tahu sesuai dengan kemuliaannya, dan jangan sekali-kali menyamakan dengan apa yang ada pada makhluk. Tidak pantas dan memang tak sama. Karena Allah sendiri yang mengatakan tidak sama. Contohnya tentu banyak, saya kira cukup di situ. Saya ingin sebentar pada poin yang kedua. Kata kunci pada imannya sahabat untuk poin yang kedua adalah at-tasdiqu bi kulli ma akhbar. Membenarkan semua apa yang telah diberitakan. Mereka benarkan, mereka beriman, dibenarkannya tentang apa yang telah disebutkan oleh Allah.
tentang neraka, tentang surga, tentang mizan, tentang syafaat. Ada ayatnya, ada hadisnya. Itu semua diimani oleh para sahabat. Apa ada yang tidak mengimaninya? Ada. Lagi-lagi ahlul kalam. Mu'tazilah tidak percaya dengan syafaat. Apa kata mereka? Kalau ada syafaat berarti Allah tidak adil. Dia kan ini masuk neraka ya. Tapi dengan doanya Nabi yang diberikan syafaat, diizinkan oleh Allah, bisa dikeluarkan. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah berhak untuk dikeluarkan oleh Nabi dengan syafaatnya. Berarti Allah tidak adil. Maka kelompok Mu'tazilah menolak adanya syafaat. Karena berarti Allah tidak adil. Yang begini-begini bukankah sumbernya akal mereka? Kan ada hadisnya, ada nasnya, ada dalilnya. Bahwa Nabi nanti akan memberikan syafaat dan hanya atas izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa pula yang bisa memberikan syafaat nanti di sisi Allah kecuali dengan seizinnya. Maka yang memberikan syafaat itu Nabi atas izin Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh meminta syafaat kepada Nabi. Karena Nabi tidak berhak memberikannya kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Maka kita bisa berdoa, ya Allah, masukkan saya ke dalam hamba-Mu yang mendapatkan syafaat dari Nabi-Mu. Tapi sekarang kalau kita, ya Rasulullah, beri saya syafaat. Tidak boleh, Nabi sudah wafat. Kalau kepada Nabi aja tidak boleh, apalagi kepada Habib. Nyado Habib gini ngaku-ngaku inyo kan bisa syafaatnya. Diumumkan pula oleh dia, kalian nak buat maksiat lah katanya, tapi cintai kami sebagai keturunan Nabi. Nanti di akhirat kami yang akan beri kalian syafaat. Ada itu beredar. Ada video-videonya. Nabi saja kalau tidak diizinkan oleh Allah tidak bisa beri syafaat. Ayatnya yang tadi itu, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Nanti ketika sudah diizinkan oleh Allah baru Nabi bisa. Maka Nabi itu nanti minta izin dulu kepada Allah. Tersungkur Nabi, Allah bilang, irfa, angkat kepalamu wahai Muhammad, apa yang mau kamu minta. Ketika itulah Nabi ingin meminta untuk diberikan syafaat dan diizinkan oleh Allah. Ketika Allah mengizinkan barulah Nabi memberikan syafaat itu. Nah, maka at-tasdiq bi kulli ma akhbar, membenarkan apa saja yang datang. Surga sudah ada belum? Sudah. Neraka sudah ada belum? Sudah. Maka dalam keyakinan umat Islam itu an-naru haq, al-jannatu haq. Surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. Jangan seperti orang-orang ateis yang menganggap bahwa akhir dari kehidupan kita hanya selesai oleh kematian. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Enggak ada yang menghancurkan kita, menyelesaikan persoalan kita kecuali menunggu masa kematian saja. Maka orang ateis sudah ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwati fillah, agar kita bisa bertanya jawab, saya pikir kita cukupkan sampai di sini. Kalau seandainya ada yang mau dipertanyakan, karena seperti itu tadi pesannya. 10 menit Ustaz katanya, menjelang selesai kita insyaallah bertanya jawab. Silakan kalau seandainya ada. Bagaimana cara mengokohkan iman kita sebagaimana iman para sahabat? Tentu dengan mengetahui substansi dari imannya para sahabat. Kita pahami dulu secara baik seperti apa substansi dari imannya para sahabat, dan pastikan itulah yang mereka yakini.
tidak seperti yang diyakini oleh ahlul kalam dengan mentakwil. Dudukkan perkara yang pertama dengan memperbanyak pengetahuan kita. Bagaimana ungkapan para ulama-ulama tentang takwil-takwil yang ada. Saya berikan contoh. Tadi saya ingin menyampaikannya, tapi karena pas ditanya akhirnya tersampaikan juga. Ada ungkapan. Di antara para ulama mengatakan begini, man fassara al-Qur'an wal hadis wa ta'awwalahu ala ghairi tafsiril ma'ruf 'anis sahabah wa tabi'in fa huwa muftarin 'ala Allah, mulhid fi ayatillah, muharrifun lil kalimi an mawadhi'i, wa hadza fathun li babiz zandaqa wal ilhad. Apa artinya? Siapa yang menafsirkan Al-Quran dan hadis dan mentakwil-takwilkannya ala ghairi tafsiril ma'ruf an sahabati wa tabi'in, mereka mentakwil-takwilkannya dengan selain apa yang sudah ditafsirkan yang terkenal di kalangan sahabat dan tabi'in, fahuwa muftarin 'ala Allah, maka mereka itu telah berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditafsirkannya ayat, ditakwilkannya, dan pentakwilnya itu tidak pernah ma'ruf, dikenal pada kalangan sahabat yang mulia dulu. Istawa artinya istaula, berarti berbohong kepada Allah. Muftarin 'ala Allah, iftara. Lalu mulhidun fi ayatillah, mereka menentang ayat-ayat Allah. Mulhid, menolak, kufur dengan ayat-ayat Allah. Muharrifun lil kalimi an mawadhi'i, mereka merubah-rubah ayat dari tempat yang seharusnya. Bukan itu yang seharusnya, tapi dirubah-rubahnya. Wa hadza fathun li babiz zandaqati wal ilhad. Dan itu adalah pintu untuk membuka terjadinya zandaqah wal ilhad, kekufuran dan penentangan. Berarti tidak pernah dikenal di kalangan sahabat dulu, takwil-takwil yang ada itu tidak pernah ada. Kalaupun ada yang seperti contoh Ibnu Abbas, bukan untuk menolak sifat Allah, itu hanya karena ada asbab nuzulnya. Itu namanya tafsir, bukan takwil yang terlarang. Nah, pahami secara baik, baca buku, punya ilmu kita, untuk kemudian itu yang harus kita yakini dalam kehidupan keseharian kita. Dan jangan gampang tertipu nanti oleh subhat-subhat, karena banyak sekali nanti subhat-subhat yang menyambar-nyambar, apalagi berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Kalau begitu berarti Allah sama dengan, begitu sama Allah dengan, sama dengan itu, lupakan semua, abaikan, karena Allah pasti tidak sama dengan. Karena dia sendiri yang menolak kesamaan itu. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, jadi kalau kita sudah paham, maka kita imani, dan itulah yang harus kita kokohkan terus, jangan terpengaruh oleh subuhat-subuhat yang ada. Karena banyak sekali muncul pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan itu nanti rata-rata hanya pantas untuk makhluk. Karena memang mereka mengenal Allah melalui makhluk, jadi pantas pertanyaan mereka untuk makhluk aja. Apa contohnya? Kalau seandainya nanti memang Allah punya tangan, berapa ukurannya? Tanya ukuran. Kalau ukuran berarti sudah pakai kaifiyah. Kita enggak tahu seperti apa. Hanya Allah yang tahu, karena Dia yang mengatakan. Sekarang yang bilang Allah enggak punya tangan siapa? Coba, siapa yang bilang? Yang bilang Allah tidak punya wajah siapa? Kalau Allah punya wajah, ini ayatnya. Kalau yang tidak punya wajah, siapa yang bilang? Adakah sahabat? Adakah Nabi? Tidak ada. Yang ada adalah ahlul kalam. Dengan logika-logika yang mereka buat tadi. Ini terbayang dari wajahnya. Maka imani sekali lagi, lalu kaitkan dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Aina Allah, kata Rasul pada Jariyah. Jariyah jawab,
Allah fis sama. Sekarang bayangkan, seandainya ada hadir Nabi di sini, seandainya, lalu Nabi nanya ke kita, Ainallah, apa jawab kita? Oh ya Rasulullah, itu pertanyaan tidak pantas ya Rasul, berarti itu Allah punya arah, gitu kata kita di hadapan Nabi. Coba, andaikan kita ditanya oleh Nabi, Ainallah, apa jawabnya? Akankah kita jawab seperti yang ada pada nas, agar selamat, Allah fis sama, selesai? Ataukah kita berkilah dengan logika-logika falsafat ahlul kalam? Ini banyak subuhan. Kalau sabi Allah di hati, berarti Allah punya arah. Kalau Allah punya arah, sama nunjuk kami muda di hati itu. Inilah logika-logika cek-cek yang tidak pantas dibawa kepada Allah. Karena ini semua makhluk, sedangkan Allah adalah Khaliq. Karena itu, yakini baik-baik, camkan di hati kita, jangan terpengaruh oleh syubhat. Karena kita berpegang kepada ayat, kepada hadis, sebagaimana sahabat dulu berpegang kepada ayat, berpegang kepada hadis Nabi. Itulah jalan selamat. Kalau ingin selamat, ambil jalan sahabat yang sudah diakui selamatnya oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada lagi? Betul. Masya. Beda takalluh dengan bid'ah. Kalau bid'ah itu mendatangkan perkara-perkara baru dalam agama, memasukkan ia sebagai ketentuan syariat tanpa ada dalil. Kalau takalluh itu memaksakan diri dalam melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Nak puasa tiai, padahal badannya punya hak. Nak berbini, padahal ada hak, berarti dia tidak memberikan haknya. Maka takalluh itu tidak sama dengan bid'ah. Kalau bid'ah mendatangkan sesuatu yang baru dalam beragama, memasukkan sebagai ketentuan syariat tanpa ada dalil. Tapi bid'ah itu untuk diketahui dalam persoalan agama, bukan selain agama. Kau mikrofon kau tidak bid'ah ada, karena bukan persoalan agama. Pakai mobil ndak bid'ah turunnya. Nabi dulu pakai kuda, orang pakai es kuda, lebih kurang sama ya itu boleh. Kan iya kan? Cuma bantu beda. Tapi itu bukan persoalan agama, itu tidak substansi dalam beragama, itu hanya wasail. Yang bid'ah itu nanti urusannya dengan ketentuan agama. Kita lakukan berharapkan pahala, sementara tidak ada dalilnya. Siapa kan beri pahala? Siapa yang buat taati? Maka ibadah mesti ada dalilnya, ada pendukung penguatnya. Apa dia betul? Boleh joleh siapa yang buat taati. Kini apa dia salat Isya wak? Siapa yang buat taati? Rasul. Nya Rasul juga. Besok subuh jago wak. Salat lo subuh. Apa dia salat subuh? Rasulnya jelas yang kita taati, jelas yang memberikan pahala. Kenapa kita puasa 10 Muharram? Ada hadis. Kenapa kita puasa hari Arafah? Ada hadis. Kini setiap masuk 1 Rajab, maka ada puasa 1 Rajab umpamanya. Boleh enggak? Ada enggak hadis? Ada enggak Nabi juga? Menghususkannya satu itu untuk berpuasa jadi masalah. Tapi kalau menjadi bagian dari puasa di bulan haram, silakan, karena bukan taksis. Itu. Jadi ada ketentuan agama. Belum lagi nanti ada hari Jumat pertama di setiap bulan Rajab, ada namanya ragaib. Ragaib apa namanya? Salat ragaib ya. Itu katanya kalau nggak salah Jumat pertama dalam bulan Rajab. Masuk Rajab ada Jumat pertama. Itulah. Siapa yang bilang? Kalau salat uang apa mau? Siapa yang buat taati? Siapa kan beri pahala?
Kalau tukang bi uman nak ni upahnya kan. Akhirnya tiba-tiba nampak ancak lahan situ dah. Dek mak ancak lahan segala elok buat pondok segalanya. Ada buat ada saung-saung. Siapa mai upah? Ke mananya minta upah? Jangan kan abang. Yongnya tu tanah ada anunya. Apa orang buat situnya? Ini tak ada orang nyuruh orang. Tapi ketika ada orang yang nyuruh, Pak Tukang, tolong buat di sini. Sesuaikan dengan permintaan. Jendela buat 2 muanya. Habis kau buat 3 dah. Apa 3-nya? Nya 3 nancaknya. Orang 3 so 2 kininya. Bisa ndak tuh? Ndak bisa. Beribadah sesuai dengan yang disuruh dek Nabi. Ndak sesuai dia nancak meniwa ada awak. Nyado kadang kan elok rumah Pak Ustaz ni. Elok nyawa iyo. Tapi bukan baik menurut Nabi. Nyorang nak ni umat 2-nya jendelanya. Buat 3-nya ancak nampak 3. Ndak bisa. Tu ndak kono ndak pe upah dah. Kono suruh bongkar boleh. Bongkar yang ndak dunia adanya. Jadi kau buat je ya. Jangan kau bongkar sudah di akhirat sudah. Kalau akhirat kau bongkar ndak ada jalan untuk mau ubah. Kini tu dia ubah. Mana yang disuruh Nabi buat, yang ndak yang dibuat. Cukupkan agama kita dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, jadi beda antara kedua istilah tadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Lah, tadi diminta 8 kurang 5 selesai Ustaznya. Kini 8 kurang 2. Mohon maaf, berlebih 3 minit. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini, insya Allah ada hikmahnya, ada keberkahannya, ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Yang benar itu semata-mata bimbingan dari Allah. Tapi kalau ada yang salah, itu karena kelemahan ilmu, karena kebodohan, mohon untuk dimaafkan. Dan semoga Allah juga mengampuninya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naba TV Sunnah, belajar agama